Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Semoga suaranya bisa didengar dengan jelas. Bisa ya? Bisa Bisa Ustaz. Ustadz? Ya, baik. Ya, alhamdulillah kita bertemu di dalam ruang yang berbeda, tetapi kita mudah-mudahan tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon nanti kalau ada kendala bisa disampaikan melalui ruang chatnya biar nanti saya bisa menotis apa yang menjadi keluhan oleh para jamaah Roblokiyah. Ya, kalau di dalam beberapa kajian yang sudah dipublish di YouTube itu Bu Sulis menyebutnya jamaah Roblokiyah lah, kira-kira begitu. Teman-teman Hamka Muda dimanapun berada, khususnya yang ada di Oblok Hamka ID, kita petang hari ini akan sama-sama merefleksikan diri dan juga akan melihat bagaimana bulan suci Ramadan ini bisa benar-benar menjadi media agar kita menjernihkan hati dan juga pikiran. Karena tema yang diamanahkan itu adalah tentang menjernihkan hati dan juga healing. Nanti kita lihat sisi healingnya di dalam bulan suci Ramadan itu di mana. Baik, saya mulai dari sisi healingnya terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, jamaah Hamka Buddha Roblokiyah, ini bulan Ramadan adalah bulan di mana kita itu mendapat fasilitas dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena selama bulan suci Ramadan berlangsung selama 30 hari atau mungkin 29 hari ya, itu kita sedang menikmati fasilitas healing. Healing itu artinya merefresh ataupun juga recharging ya semangat kita, kemudian juga memperbaharui cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita itu merefresh diri, ya, termasuk yang tadi kita sampaikan adalah healing yang kita maknai sangat sempit begitu ya, yaitu healing itu hanya sebatas jalan-jalan. Tapi sebenarnya ada healing yang dalam perspektif agama ya disebutkan oleh ulama besar, namanya adalah Imam Hasan Al-Basri. Di dalam ucapannya beliau menyampaikan bahwa
carilah 3 kelezatan dalam keimanan. Nah, 3 kelezatan dalam beriman itulah yang kita maknai di dalam konteks hari ini, ya healing itu. Nah, apa yang healing pertama? Healing yang pertama itu adalah sholat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengingat Allah. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulan di mana kita sedang healing secara jiwa kita. Ya, karena di dalam bulan puasa Ramadan kita di sana dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan amaliyah. Kita yakini seluruh amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan, baik itu yang wajib maupun juga yang sunnah, itu akan mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merujuk kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 36 atau 35 ya. Di dalam potongan ayat tersebut Allah menyampaikan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Sesungguhnya melakukan sholat, berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Nah, itu semuanya akan terasa menjadi berat manakala kita tidak termasuk yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran tersebut, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita menganggap bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan memberatkan diri kita, atau juga mungkin jangan-jangan menurunkan produktivitas kita, tentu itu salah, gitu ya. Karena di bulan suci Ramadan kita sedang menaik dan meningkatkan, gitu ya, seluruh amal-amal kebaikan. Nah, maka teman-teman semuanya yang hadir di dalam Masjid Darul Ulum di versinya Roblox, jadi mari kita sama-sama menganggap bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita sedang diberi fasilitas oleh Allah untuk healing. Ya. Yang di healing itu adalah fisiknya, jiwanya, raganya, dan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ketika kita tidak mendapatkan atau mendekatkan diri kepada Allah, kadang-kadang diri kita ini, atau mungkin hati ya, itu terasa hampa. Coba Bapak Ibu atau kita perhatikan, orang yang mungkin di setiap weekend itu healing, tentunya dia merasa bahwa merasakan kepenatan selama bekerja di hari-hari weekday itu. Maka dia memanfaatkan waktu untuk healing. Pada dasarnya kita di dalam ajaran agama Islam, kita ini sudah diberikan media untuk kita setiap waktu healing. Apa itu? Ya sholat kita. Dalam satu hari kita ada 5 rakaat, ada 5 waktu sholat.
Jadi total itu dalam satu hari ada 17 rakaat gitu. Itulah healing yang kita maknai. Nah, orang yang sudah melaksanakan sholat, batinnya akan merasa tenang gitu. Atau mungkin ada juga orang yang manakala dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan merasakan ketenangan batin. Gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan atau dimaknai healing di dalam perspektif ajaran syariat agama Islam. Nah, jadi teman-teman semuanya, jamaah Qoblokiyah, maka jadikan semua perintah di dalam syariat agama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta, itu adalah bentuk healingnya diri kita. Nah, itu yang dimaksudkan dengan makna healing. Ya. Kemudian berikutnya adalah khusus bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan di mana kita dibina jiwanya, dibina juga nafsunya. Kalau nafsu selama bulan suci Ramadan harus dibina dan dibinasakan. Ya. Maka saya tadi melihat sebuah tulisan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang dimana kita itu dipandu aktivitas kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari selama bulan suci Ramadan. Yang memandu itu adalah wahyu, petunjuk dari Allah, itu bukan nafsu. Mengapa disebutkan yang mengarahkan kita, yang mendrive kita itu adalah wahyu? Karena kita selama bulan suci Ramadan selalu dan berulang-ulang gitu ya, mendengarkan hadis dari Rasulullah bahwa jika kita tidak mau amalan ibadah puasa kita tidak memiliki kualitasnya, gitu kan, maka jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itulah yang menyebabkan kualitas ibadah kita itu berkurang. Jadi jamaah Qoblokiyah, maka bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita membina jiwa kita, nafsu kita, dan banyak sekali. Maka Ramadan ini adalah kurikulum kehidupan yang wajib dan harus diikuti, gitu ya, serta dilaksanakan. Manakala kita tidak melaksanakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Allah, dalam hal ini adalah syariat ya, yang sudah ditetapkan, pedoman-pedoman dan tuntunan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, maka jika kita tidak melakukan ini semuanya, jangan-jangan kita dengan golongan yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya bahwa ada sebagian orang yang masuk di bulan suci Ramadan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Jadi mari sama-sama kita
memanfaatkan, meraih, memaksimalkan ya bulan suci Ramadan ini sebagai media dan wahana bagi diri kita untuk menjernihkan hati kita. Karena ternyata di bulan suci Ramadan ini hati kita juga pembinaannya sangat banyak. Ya, dibina supaya kita tidak berkata kotor, dibina supaya kita tidak ada penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit jiwa. Ada hasad, ada riya, kemudian ada dengki. Gitu. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita menjernihkan hati kita. Termasuk juga adalah menjernihkan atau juga memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Karena ada hadis singkat yang disampaikan oleh Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah, maka kamu akan sehat. Maka jika kita maknai kata sehat ini, tidak hanya sehat lahiriahnya, yaitu fisik dan jasadnya, tetapi mudah-mudahan batiniahnya juga sehat. Itu. Jadi kenapa batiniahnya itu juga sehat selama di bulan suci Ramadan? Karena dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang ada justru dia melawan nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi jamaah Ngoblokia, ini adalah dua tema yang kita refleksikan bersama pada petang hari ini. Ramadan itu adalah tempat di mana kita untuk merefresh diri, ya, di mana kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi makna healing dalam perspektif tadi, kita mendapat fasilitas dari Allah dengan amaliyah-amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan. Tentu inti di bulan suci Ramadan adalah puasanya. Namun ada amal-amal pendamping dan pengiringnya. Nah, itu tetap harus dilaksanakan juga. Jangan sampai kita lalai dan juga jangan sampai kita abai. Kemudian di tema yang kedua ialah bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana kita menjernihkan hati. Ya. Karena Bapak dan Ibu jamaah Rablokia memang yang sulit dan lama untuk disembuhkan kalau memiliki penyakit hati. Mungkin kalau kita luka, kita bawa diri kita ke rumah sakit, dikasih obat, diperban, atau mungkin dikasih betadin kalau luka begitu. Dalam beberapa hari nanti dia akan sembuh. Berbeda halnya dengan kalau kita memiliki penyakit batin. Nah, penyakit batin itu untuk bisa dibersihkan, maka waktu dan momentumnya adalah bulan suci Ramadan ini. Jadi jamaah Rablokia, kita warnai diri kita untuk lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat
selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejernihan hati kita, kemudian semangat dan motivasi kita untuk beribadah kepada Allah juga semakin kuat. Karena ingat bahwa di surat Al-Baqarah ayat 183 itu rangkaian aktivitas spiritual kita selama bulan suci Ramadan ini. Di sana Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kira-kira Ibu MC kita, Bu Sulis, tentang tema hari ini sebagai bahan refleksi bersama untuk mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah takdir yang Allah putuskan kepada kita agar kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan keberkahan, kasih sayangnya Allah, dan yang jelas adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Demikianlah kira-kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita semuanya, kemudian juga memotivasi kita agar kita semakin semangat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Abashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustadz Rizky. Banyak hal Ustadz yang Bu Sulis sebagai MC. Ya, baik Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Dalam kajian ini sungguh banyak hal yang tadi saya peroleh Ustadz, dan juga para jamaiyah Roblox Maps UHAMKA ini itu sangat menarik Ustadz. Bagaimana kita healing itu bukan hanya secara fisik, tapi secara batin kita juga diajak untuk bagaimana untuk healing. Nah, baik teman-teman, di sesi ini, segmen ini kami sampaikan para jamaah Roblox UHAMKA dan juga para jamaah, para pemirsa TVMU untuk dapat memberikan pertanyaannya. Kami silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk dapat membubuhkan pertanyaan, atau bagi teman-teman yang ingin resen. Oh ya, resen. Boleh yang resen? Boleh yang resen dibuka dulu admin voice-nya. Untuk suara saya, apakah sudah terdengar dengan jelas, Kak? Ya, sudah jelas. Oke, di sini materi dari Ustadz Rizky Amrillah tadi sangat menarik sekali ya, dan itu relate sekali dengan saya. Dan di sini saya punya dua pertanyaan menarik ya buat Pak Ustadz. Yang pertama tuh gini ya, banyak orang menganggap healing identik dengan liburan atau menjauh dari rutinitas. Dalam perspektif Islam, khususnya di bulan Ramadan, bagaimana sebenarnya konsep healing yang benar agar hati benar-benar tertata dan jiwa menjadi lebih jernih? Lalu yang kedua, di era sekarang kan banyak mahasiswa mengalami tekanan akademik, overthinking, dan kelelahan mental. Bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum untuk menyembuhkan luka batin sekaligus memperkuat ketahanan mental seorang muslim?
Masya Allah. Masya Allah. Ini atas nama dinamit ya. Siapa sih nama bacanya? Oh, saya Maulana Rangga Arosid, Pak Ustadz. Oh iya, Maulana. Iya. Nah, baik. Itu bisa Bapak respon, Maulana? Ya, silakan Ustadz, bisa direspon langsung Ustadz. Ya, baik. Jadi kita tahu bahwa kondisi masyarakat kita hari ini itu kalau bekerja di apalah itu di instansi pemerintahan, bidang apapun yang dia geluti begitu ya. Yang menjadi isu adalah kebanyakan mereka itu adalah under pressure ya, merasa di bawah tekanan hingga pada ujungnya untuk merilis stres gitu ya, akhirnya mereka healing lah begitu ya. Kalau makna healing itu hanya dipahami sebagai jalan-jalan, libur, ya liburan, itu tidak salah, gitu, sah-sah saja boleh. Gitu. Ya, merilis stres itu adalah mencari tempat dan suasana baru agar supaya teralihkan kan berpikir kita atau mungkin fokus kita begitu. Nah, ini pemahaman yang ada di masyarakat kita kalau healing itu ya jalan-jalan, liburan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi maaf tadi ada tamu. Jadi teman-teman, Maulana khususnya harus kita pahami bahwa syariat agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita ini adalah proses di mana kita sedang melakukan healing yang sesungguhnya. Itu dalam perspektif agama. Maka tadi saya sebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 36, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khashi'in itu artinya orang yang khusyuk atau orang yang tumaknina. Orang yang tumaknina itu artinya orang yang mendapatkan ketenangan. Orang yang ingin mendapatkan ketenangan itu adalah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Contoh misalnya haji. Di mana kita mendapatkan ketenangan batin? Di sana kita menapakilasi perjuangan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bagaimana perjalanan spiritual itu menjadi inspirasi oleh orang di seluruh dunia, khususnya adalah umat Islam. Oh, ternyata perjalanan dakwah itu untuk mendapatkan dan mendapatkan restu dari Allah sungguh sangat sulit. Tapi kalau dilalui dengan ikhlas, dengan tulus, mudah-mudahan dia akan mendapatkan ketenangan batin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang kesehatan mental. Kita tahu hari ini isunya adalah banyak juga mahasiswa yang di bawah tekanan akademik, tekanan mental, atau tekanan dari pihak eksternal lainnya. Ya. Nah, ini yang menjadi isu kita bersama. Nah, sekali lagi, Ramadan itu adalah momentum bagi kita untuk menata dan menjernihkan itu kembali.
bahwa selama bulan suci Ramadan, Rasul mengatakan bahwa seluruh waktu yang ada di bulan suci Ramadan makbul dan diijabah oleh Allah doa-doa. Artinya mari kita manfaatkan untuk terus berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, gitu. Maka ada doa yang masyhur yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya itu, bunyi doanya adalah Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Atau ada satu lagi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Nah, di sanalah proses di mana kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita. Coba kalau kita analogikan di dalam sebuah persahabatan. Seumpama ada dua sahabat yang sedang bertengkar. Kemudian dia meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan, dimaafkanlah oleh si temannya tersebut. Orang itu yang tadi melakukan kesalahan dan juga yang memberi maaf, dia akan merasa lega. Nah, begitu juga dengan yang sudah Allah tetapkan di dalam ajaran agama kita ini. Bukan? Jadi mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bisa menata kembali ya jiwa kita, emosi kita. Nah, maka kan ada hadis juga tuh selama bulan suci Ramadan. Jika ada orang yang membuatmu marah, gitu ya, maka katakan kepadanya, inni shaim, gitu ya. Jadi katakan kepada dia, saya berpuasa dan saya berpuasa. Tujuannya apa sih? Untuk apa kita mengatakan itu? Tujuannya adalah untuk kita menjernihkan hati kita, menata hati kita. Nah, itu kira-kira ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih. Oh, ya. Baik, terima kasih Ustadz. Sungguh luar biasa Ustadz penjelasannya. Sangat deskriptif. Silakan yang lain, apakah ada lagi? Ya, boleh admin dibuka chatnya. Ada. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz. Siap, sama-sama. Oh iya, siap, sama-sama. Terima kasih. Baik, izin Ustadz, cukup waktu juga sudah menunjukkan kita sudah hampir 60 menit Ustadz. Kita kembalikan kepada master seremoni. Baik Ustadz. Sulis Arablokia. Oh, ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz atas narasi kita pada pagi hari ketika kita ditayangkan di TV-mu, dan sore hari ini kita menuju berbuka. Terima kasih Ustadz atas insightful-nya. Kita sangat banyak hal, boleh sedikit saya simpulkan jamaah Roblokia pada sore hari ini, bahwasannya tadi Ustadz Rizky sudah menyampaikan di bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu tempat kita kembali untuk berhealing, menyernihkan hati kita, teman-teman. Selain kita healing secara raga, secara fisik bisa kita lakukan setiap hari, setiap minggu mungkin. Namun kalau untuk healing secara keseluruhan kita bisa lakukan secara di bulan Ramadan ini secara totalitas. Meskipun kita juga di hari-hari biasa tentunya kita bisa lakukan setiap saat juga kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, menyernihkan hati. Namun manfaatkan bulan Ramadan secara totalitas untuk healing kita agar hati kita kembali jernih kembali. Baik, terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih para jamaah Roblokia. Saya Sulis.
selaku MC pada pagi dan sore hari ini. Mohon maaf undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, saya Waalaikumsalam undang ke warahmatullahi depan. wabarakatuh. Ya, kita undang ke depan ya teman-teman. Ustadz, kita berfoto bersama Ustadz di selasar depan Ustadz sebelum menutup kita Ustadz. Mari Ustadz, kita ajak ke depan Ustadz untuk berfoto bersama Ustadz. Di sini ya Bang ya? Ya, Ustadz Rizky sudah bergabung Ustadz Rizky? Iya Pak. Itu pose gimana Bang? Siap, silakan Daus, boleh foto Daus.